senang dengan kondisi dia. Oke, balik lagi bersama saya Rolis Firman di sini. Tentunya udah lama sekali kita nggak ketemu. Saya kangen banget sama teman-teman sekalian karena beberapa minggu terakhir saya berhalangan untuk hadir, jadi nggak bisa isi acara kesayangan kita Artok. Tapi hari ini kembali lagi bersama saya Rolis Firman, dan hari ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang keren. Kenapa saya bilang keren? Karena biasanya ya kalau misalnya di masa-masa susah itu orang itu biasanya cenderung akan terseret kepada kesusahannya. Tapi ini membuktikan bahwa ada satu orang, namanya adalah Ibu Titin. Ya, daripada saya kelamaan bicara, mendingan langsung kita sambut aja walaupun ini secara online. Halo Bu Titin. Kasih tepuk tangan dong buat Bu Titin dong. Halo, selamat pagi Bu Titin. Pagi. Bagaimana nih kabarnya? Saya baik, sangat baik. Sangat baik ya, luar biasa ya Bu Titin ya. Ini kalau ngelihat dari wajahnya hari ini cerah sekali ya, ceria sekali ya. Terima kasih banget nih Bu Titin udah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol di acara Artok hari ini. Terima kasih banget. Dan buat informasi kepada setiap teman-teman, Bu Titin ini adalah seorang pengusaha yang sempat viral ya. Betul ya Bu Titin ya? Seviral apa nanti kita ngobrol aja ya. Boleh. Iya. Bu Titin ini hari-hari ini lagi sibuk ngapain nih Bu? Saya tuh masih manusia biasa sih sebetulnya ya. istri, jadi mamahnya 3 anak. Mama dari 3 orang anak. Mama dari 3 orang anak yang repotnya luar biasa. Lalu sudah punya anak belum? Saya jangan ditanya Bu. Pendamping aja belum punya. Kalau masih belum punya itu artinya masih bisa tidur enak gitu ya. Oh iya. Iya betul. Iyalah. Boleh. Ya, jadi anak paling besar umur berapa sekarang Bu Titin? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ya. Yang nomor 2 kelas 1, yang kecil 2,5 tahun. Yang kecil 2,5 tahun. Nah, ini mungkin dari teman-teman Artok nih ada yang penasaran juga nih, Bu Titin ini ada di kota mana sih sampai kita ini harus online gitu kan? Kalau berdomisili tinggalnya di mana nih Bu? Saya di Blora, Jawa Tengah. Oh, Blora, Jawa Tengah ya. Saya kirain Blora tuh Blora Bung Karno itu yang di Senayan. Ternyata Blora di Jawa Tengah ya. Saya belum pernah ke Blora. Saya jarang banget sering sih dengar nama Blora, tapi kayaknya Blora tuh di mana ya? Kayaknya nama yang asing gitu. Di Jawa Tengah berarti ya? Betul ya Bu? Iya, orang tuh banyak kira kalau Blora tuh ada di luar Jawa loh. Soalnya namanya aneh kan. Ya, tapi sebenarnya ada di Jawa Tengah. Ada di Jawa Tengah. Oke, nah buat teman-teman ya, teman-teman penonton setia daripada Artok yang nggak tahu Blora itu ada di mana, Blora itu ada di Central Java, ada di Jawa Tengah ya. Jadi jangan sampai kayak saya misinformasi, saya kirain Blora Bung Karno gitu. Oke, selain jadi ibu rumah tangga, selain jadi seorang istri tentunya dan juga ibu bagi 3 orang anak, berarti kan sibuk banget ya. Kerjaan sebagai seorang istri dan menjadi seorang ibu 3 orang anak aja kan itu kan udah luar biasa padat ya. Kira-kira ada kesibukan yang lain gak nih Bu Titin nih? Ya, sambil jadi mama, sambil jadi istri, saya punya bisnis sih. Yang namanya Snap Custom Wear itu ya. Jadi itu yang ajaib pas pandemi ya itu. Nanti yang akan kita bahas yang itu kan ya. Oh iya. Snap Custom Wear. Ya, Snap Custom Wear. Oke, biar nggak lama-lama nih ya, saya penasaran nih, kenapa namanya Snap Custom Wear? Custom Wear, oke kita ngerti ya, berarti kalau misalnya ngomongin soal custom wear, custom itu adalah, apa sih custom bahasa Indonesianya? Aduh, saya ini bahasa Indonesia. Custom itu, customisasi apa sih Jess bahasa Indonesianya? Susah ya menjelaskan ya. Tapi kalau misalnya ada sebutan wear berarti itu yang berkecimpung di dalam bidang pakaian ya, clothing ya, betul ya? Semacam itu ya, betul ya Bu Titin ya? Iya. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak Snap Custom Wear ini apa gitu? Jadi sebenarnya ini kalau kilas balik awal-awal ya. Awal-awal itu sebenarnya Snap itu kita cuma bikin kaos sederhana gitu kan. Karena
Ya dulu tuh bisanya kayak gitu doang. Jadi awal-awal cuma bikin kaos. Setelah itu sempat di Indonesia tuh viral batik kan ya. Iya. Jadi batik itu kan baru-barusan aja ya, yang berapa tahunan lah ya. Dulu kan sempat hilang tuh. Nah, pas ada viral itu, aku coba buat bikin batik. Oh. Jadi keluarlah ada lagi snap batik. Nah, terus yang serunya pas pandemi. Serunya pas pandemi. Ya. Serunya kenapa tuh, Bu? Seru banget karena pas pandemi. Jadi saya tuh selain dari bisnis baju, saya punya resto. Nah, pas pandemi nggak ada yang makan di resto kan ya? Iya, awal-awal tuh ya. Ya, kok jalan terus ya kan? Iya. Karyawan harus digaji dan semua. Betul. Dan itu stres banget sih. Jadi awal-awal kita berawal dari bikin masker dulu. Bikin masker karena waktu itu kan jarang ya orang bikin masker. Iya. Tapi tetap namanya masker nggak akan nutup kos. Berapa sih harganya masker? Iya. Terus hari itu kita udah hampir bangkrut. Saya punya uang tuh cuma sekian juta di rekening tuh uang terakhir. Saya punya penjahit hari itu cuma 3 orang, 3 ekor. Terus abis itu saya kumpulin penjahit saya. Saya bilang, daripada kita mati gara-gara pandemi, mending kita mati terhormat. Saya bilang. Iya. Jadi gini ya, saya akan bayarin kamu di depan. Nah, saya buka rekening saya. Ini sisa langsung segini. Kita akan beli kain buat APD. Jadi hari itu pas kita semua ingat ya, pas awal-awal COVID itu hit banget kan, ada APD. Iya. Dan itu langka banget di Indonesia, nggak ada yang ada. Bayangin kalau di Jakarta aja langka, gimana di Blora? Betul. Itu orang-orang di Blora nakes pada pakai jas hujan pas itu kan. Aku browsing. Mendadak tuh APD tuh hari itu jadi high demand tuh ya. Ya, jadi high demand. Tapi hari itu aku nggak ada niatan jualan sebenarnya. Niatnya tuh cuma mati terhormat gitu kan, harga diri gitu sih. Ya, jadi terus kita bikin APD, saya bilang, saya ajak mereka berdoa lah sama-sama ya. Ya dengan para penjahit ini nih, Bu? Iya, gitu. Kita kan kepepet ya. Orang manusia kalau kepepet tuh berdoa biasanya kan ya. Sama lah, kita kepepet juga gitu kan. Tuhan, ini uang terakhir saya, ini tenaga terakhir kami, ini kami persembahkan buat kota. Hari itu kan. Hari itu, oke. Ya, penjahit saya yang Kristen, yang Muslim semua, ya udahlah kita semua nangis rame-rame lah. Nangis berjamaah istilahnya gitu kan. Nangis berjamaah. Ya, oke. Saya benar-benar beliin semua uang saya tuh dijadiin kain untuk APD. Kita jahit dan kita bagi seluruh puskesmas di kota ini dapat gitu. Dan pas jadi APD itu pas jadi kebayang nggak sih, itu kan uang terakhir kita ya di situ ya, dan itu kayak udah ini penutupan, udah baper abis-abisan aku yang baper. Aku pelukin APD itu, aku bilang, Tuhan ini uang terakhir aku Tuhan, tolongin ya biar orang yang pakai nggak kena COVID gitu. Sederhana itu doanya. Jadi kita kirim ke puskesmas, dan anehnya orang-orang puskesmas yang nerima tuh mereka sampai nangis. Cuma APD itu sampai nangis, gitu. Nah. Dan dari mereka tuh kan pada posting kan, thank you gitu, tiba-tiba kita viral. Kita viralnya kenapa? Jual APD, jadi gak ada sambungannya sebenarnya, dari batik ke APD itu gak ada sambungan, cuma gara-gara bisa jahit doang. Kita bikin APD, akhirnya dari luar kota mulai beli, mulai order, dan akhirnya kita nggak jadi mati lah ya. Yang ada survive lah ya. Survive. Nah, saya suka nih sama Bu Titi nih bahasanya nih, ceplok-ceplok nih, mantep nih. Survive. Oke. Wow, keren. Gitu. Nah, terus setelah itu ada banyak orang juga yang tiba-tiba terinspirasi buat berdonasi hari itu. Jadi pas awal-awal tuh banyak lah, nakes tuh banyak didonasiin sama orang-orang, dan orang-orang tuh donasi belinya di saya gitu kan. Nah, abis itu tapi tetaplah namanya donasi ada jeda waktu ya, orang nggak donasi terus kan, mereka juga habis juga bisnis. Nah itu saya bilang lagi, ini ada masih sisa nih APD saya, masih sisa sekian ratus. Kira saya bagi lagi, udah habisin aja lah, dibagi aja gitu. Tiba-tiba satu kali saya dapat ide, bikin JPD, jaket perlindungan diri. Kalau APD kan alat perlindungan diri.
Nah ini JPD gitu. Dan itu percaya nggak percaya ya, saya benar-benar ngeliat gitu. Gimana sih? Kayak dalam bayangan saya itu keluar lah gambarnya, gitu kan. Saya percaya ngakak, aneh banget ya, emang siapa ya netizen mau pakai APD gitu kan. Tapi ya boleh juga JPD gitu kan, bentuknya jaket kan, lebih keren. Jadi saya browsing, saya cari, dan bikin lah JPD. Dan tiba-tiba itu, terima kasih kepada COVID-19, booming. Gitu. Nah itu sebenarnya asalnya kayak gitu sih. Jadi kita tuh kalau apa ya, kalau bisnis tuh, kalau kerja memang ada kepintaran dan hitungan kita ya. Tapi ya percaya nggak sih ada yang nggak kelihatan juga yang menolong gitu. Yang nggak kelihatan yang menolong. Itu sebabnya tadi Bu Titin bilang tiba-tiba begitu dapat inspirasi ngelihat aja JPD gitu ya, jaket perlindungan diri ya. Secara akal manusia mikirnya kan, waduh apaan nih JPD nih, bakal booming apa enggak? Tapi ternyata jadinya booming. Iya, booming, sangat booming. Luar biasa. Jadi itu alat pelindungan diri yang secara visualnya jauh lebih keren gitu kali ya. Iya benar, yang di print kayak gitu kan ya, di coating supaya dia tahan air dan lain-lain. Nah itu kan tadi kan kalau Bu Titin bilang itu kan dalam kondisi yang mepet tuh ya. Di kondisi finansial mepet, sementara juga harus menghidupi karyawan gitu kan. Dan waktu itu berarti waktu itu batiknya juga lagi agak macet juga ya, betul ya Bu? Wah, ya? macet banget. Macet banget ya. Iya, siapa yang mau beli ya kan? Nah, tapi ini saya waktu dengar ini agak aneh, tapi ini membuat saya kagum gitu ya. Dari keadaan yang kondisi mepet, bahkan tadi Bu Titin bilang nyaris bankrupt gitu kan? Iya. Dengan sisa duit yang ada, kenapa senekat itu? Waktu itu yang bikin kenapa ya? iya, nah itu kan mungkin kan orang bertanya-tanya nih ya, kan kalau misalnya secara hitungan bisnis kan ya nggak tahu perhitungannya bagaimana gitu kan, apalagi yang sempat dibagi-bagiin, and then kita kan nggak tahu kemudian jadi viral dan kemudian bisa diperjualbelikan gitu kan ya. Nah waktu pertama itu apa yang membuat senekat itu? Padahal kan tadi kan Bu Titin bilang kan, wah sayanya udah baper banget nih gitu kan, udah habis-habisan gitu kan. Kira-kira apa sih Bu itu yang itu mungkin yang sangat menarik kali ya, salah satunya? Jadi gini sih, saya tuh yang saya percaya Tuhan kita itu kan unlimited ya kan, namanya juga Tuhan ya. Tuhan saya, Tuhan kamu, Tuhan tuh unlimited lah. Tuhan kita semua ya. Tuhan kita semua unlimited. Tapi kadang-kadang yang membuat limitation itu diri kita sendiri. Oke. Dengan cara kita terlalu ngitung. Dan waktu kita ngitung kita jadi nggak percaya. Gitu. Jadi terus saya juga percaya, mama saya tuh ngajarin gitu, apa yang kamu tabur itu kamu pasti tuai. Oke. Gitu. Dan pada waktu kita nabur mungkin sakit rasanya, tapi kita pasti nuai. Dan menurut saya nabur terbaik adalah taburan yang sampai sakit itu. Gitu sih, itu menurut saya, mama saya sih ngajarinnya gitu. Yang benar-benar sampai berasa nyek gitu ya. Iya. Dan akhirnya kita melihat hasilnya, Bu Titin sendiri ngelihat hasilnya itu luar biasa gitu ya. Iya. Nah, balik lagi nih kepada Snap Custom Wear yang sekarang heboh. Itu ya, betul ya. Dan saya doain akan selalu heboh nih batiknya nih ya. Ya kan dengar-dengar kan ini kan batiknya ini kan sampai terakhir yang paling heboh pernah dipakai sama Pak Jokowi itu ya, sama Pak Presiden gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya menarik banget tuh. Sebenarnya sih kalau yang emang kita beberapa tuh sempat ya dipakai jenderal-jenderal gitu ya. Oh. Ya, banyak dipakai gitu. Pejabat berarti ya Bu ya? Ya, itu. Dan itu sebenarnya kalau menurut saya, kalau yang sebelah itu jalur anugerah. Jalur anugerah. Ya, karena saya di kota kecil, saya nggak kenal siapa-siapa, ya kan, cuman main IG, dan tiba-tiba hari itu tuh saya agak kepo gitu, dan saya bilang sama marketing saya, karena kok nih orang belinya banyak gitu ya. Saya bilang, coba kamu callback, kamu lihat ini orang siapa sih.
Dan pada waktu itu kita kaget gitu, kok ternyata ini orang penting. Terus kita bisa lihat juga kan dari alamat pengiriman ya. Rumahnya tuh apa, itu kan kelihatan ya. Kayak gitu, dan dari namanya juga, dan tiba-tiba kita di-tag, dan tiba-tiba kita muncul di beberapa podcastnya orang. Gitu-gitu sih. Semua tuh jalur anugerah. Cuman untuk masuk ke dalam jalur anugerah itu kita nggak boleh greedy. Oke. Orang bisnis itu kelemahannya greedy menurut saya. Jadi rakus gitu. Pengennya untung buat dirinya. Nah, kalau saya bisnis udah sekitar 12 tahun. Dan setiap kali kita masih manusia ya, setiap kali saya greedy, saya nggak akan dapat apapun. Tapi tiap kali saya kasih yang terbaik, maka yang terbaik itu dikasih ke saya, auto kayak gitu aja. Tapi itu bukan mancing ya, bukan maksudnya, buat dapat yang terbaik, kok kasih yang terbaik, enggak. Semua tergantung dari hati kita. Gitu sih. Jadi Pak Jokowi juga itu sebenarnya ya itu karena memang terima kasih kepada Pak Bupati juga, saya dipercaya untuk ada di pameran hari itu. Tapi juga sebenarnya dalam hati saya tuh saya cuma pengen, saya tuh nggak pengen dia beli atau dia ngasih gitu, enggak. Cuman saya tuh cuma pengen show off ke para menteri dan Jokowi kalau nih Kota Blora itu punya jaket kayak gini, jaket yang Bapak suka gitu loh. Beneran, itu bener-bener nggak kebayang dia akan pakai. Gitu, karena saya lihat kan di Instagram dia, saya lihat baju-baju kayak apa sih yang kira-kira dia suka, kesukaannya dia kayak apa, dan dia orangnya, backgroundnya kayak apa. Saya mulai bikin satu baju yang menurut saya, dia akan suka dan dia akan noleh ke kota saya, gitu loh. Supaya bisa lihat sih di Blora ini ada something nih, gitu. Aslinya cuma sederhana itu. Dan tiba-tiba dia ambil, dia pakai, dia beli. Dan langsung dia posting sendiri. Gitu Instagram. Iya, itu anugerah ya. Luar biasa sih ya. Iya. Itu sih keren banget. Saya kayaknya pernah tahu deh itu jaket ya waktu itu, berarti dipakai Pak Presiden tuh yang jaket ya. Iya. Kirim alamat ya, ntar kirimin ya. Asik. Makasih loh Bu. Nah, ini saya penasaran. Waduh, thank you banget. Weh, pada minta. Nanti aja di belakang layar aja. Thank you. Nah, ini saya penasaran, mungkin juga teman-teman Artok nih penasaran nih Bu Titin nih. Emang Snap Custom Wear ini membuat batik atau jaket yang seperti apa sih Pak? Tentunya pasti punya karakteristik tersendiri yang sangat kuat ya. Sehingga exposure-nya bisa sedemikian luar biasa gitu. Sampai Pak Presiden aja nengok gitu kan. Sampai istilah kata para pejabat, bupati itu beli ngeborong dalam orang-orang penting itu dalam jumlah yang banyak. Ini kan pasti kan punya karakter yang kuat, dan itu idenya dapat dari mana gitu loh Bu, kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau baju ya menurut saya tuh semua baju, kalau kita belajar sejarah kenapa orang pakai baju dan bagaimana orang kita kalau lihat polisi itu ada custom, ada seragamnya ya kan. Tentara-tentara zaman dulu juga semua ada seragamnya dan semua tuh ada pangkatnya dan segala macam, itu semua pakai aksi kan ya. Jadi sebetulnya yang kita pakai tuh lebih bagus kalau ada artinya gitu. Kayak orang seni sih, jadi mungkin saya kejauhan gitu, baper kalau lihat baju. Seniman sejati, iya. Artsy nih. Nah, jadi salam melankolis. Samuin melankolis. Lanjut Bu, seru nih. Ya, jadi saya suka bikin baju yang kira-kira tuh kayak ada artinya gitu. Yang nggak meaningless ya. Iya, kan kadang-kadang orang gitu ya, pakai baju kenapa bagus aja gitu. Betul. Nah, saya suka yang ada artinya, dan saya suka yang nasionalis. Saya suka bikin yang tentang Indonesia, karena saya punya iman Indonesia tuh bakal bisa ngelewatin COVID ini, pandemi ini dengan sangat baik gitu. Amin, sepakat. Saya punya iman kota saya juga akan menjadi baik gitu. Nah, semua itu dari mana gitu. Nah itu saya mulai bikin baju-baju yang nasionalis. Jadi itu awalnya cuma memang keluar dari hati aja kan. Bikin yang merah putih, saya bikin yang gambar gimana lah, yang kayak gitu-gitulah, yang Indonesia lah, tentang satuan kayak gitu-gitu. Nah,
Terus tiba-tiba mungkin karena saya bikinnya tentang Indonesia, jadi pasar saya tiba-tiba jadi segmented ya. Iya. Jadi orang-orang yang mungkin memang punya jabatan, orang-orang yang jenderal kayak gitu-gitu yang mereka merasa, oh aku suka nih yang ada gambar benderanya, gitu-gitu. Tiba-tiba segmented aja gitu. Iya. Nah itu, jadi akhirnya saya bikin yang itulah, kadang-kadang saya bikin ada Garuda, Mbak Kunci lah, segala macam. Sebenarnya kalau dilihat detail kecilnya tuh ada artinya. Iya. Gitu. Jadi saya belajar geografi juga. Kalau misalnya dari pesanan dari Manado, saya mesti belajarin Manado. Oh. Ya. Berarti pesanan ini sekarang udah dari seluruh Indonesia nih ya, betul ya Bu Titin ya? Ya, ada dari luar negeri juga. Wih, sombong. Wow, keren, gak apa-apa, keren banget. Nah, berarti kan itu orang-orang negeri yang orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Iya. Berarti kan memang kan walaupun segmented itunya pasarnya, tapi kan bukan berarti kan terbatas gitu ya. Berarti kalau misalnya melihat dari Snap Custom Wear ini dengan yang viral, dengan ramenya Snap Custom Wear ini, berarti kan itu juga menjadi sebuah indikasi bahwa ternyata orang-orang di bangsa kita ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kesadaran akan itu sudah sangat meningkat, dan itu menurut saya itu sangat luar biasa, dan itu sangat baik banget buat bangsa kita gitu ya. Iya. Ya nanti kalau misalnya saya pakai itu saya akan bangga gitu. Oh, aduh. Gaya ngomongnya sih kayak Pak Jokowi ya kan. Iya. Wah, berarti karakternya itu ya yang benar-benar menjadi karakter daripada Snap Custom Wear itu ya. Ya. Tentang nasionalisme, tentang kebanggaan kita terhadap Indonesia. Mungkin gak cuma sekedar merah putih gitu. Mungkin kita bisa angkat isu-isu positif tentang bangsa kita dan dikemas dalam sebuah desain di dalam pakaian gitu ya. Benar ya Bu Titin? Ya, betul. Nah, itu untuk desainnya sendiri, itu kan muncul idenya kan pertama kan pasti kan dari Bu Titin nih. Untuk yang develop, desainnya segala macam, pertamanya juga dari Bu Titin juga? Iya. Oh iya? Saya gini desainer loh. Oh ini bro, ya udah nih, berarti saya juga desainer. Tapi kalau saya desainernya desainer kejadian, Ci. Iya. Jadi kalau desainer bukan berdasarkan pendidikan atau apa, jadi ya benar-benar tiba-tiba ya senang aja pengen belajar ya gitu. Jadi ya. Iya, tapi sampai sekarang Bu Titin sendiri yang ngedesain sampai sekarang atau sekarang udah makin berkembang, sudah punya tim? Ada timnya, cuman mostly orang masih kayak minta aku ya desain. Karena taste-nya ya itu biar bagaimanapun juga kalau misalnya orangnya yang dapat inspirasi itu sendiri, rasanya, warnanya itu pasti akan jauh lebih kental gitu ya. Ya, mungkin gitu. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, Instagramnya tuh apa sih, nanti biar teman-teman bisa bantu promoin juga di media kita ini. Instagramnya snap_customwear. Snap_customwear itu aja ya. Adanya Instagram, Facebook, Twitter atau? Adanya Instagram aja ya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran nih ya, buat teman-teman yang nonton nih acara ini, yang penasaran dengan produk-produk daripada Snap Customwear, boleh langsung dikepoin aja Instagramnya di snap_customwear. Dan sekarang karyawan udah berapa, Bu Titin? Kalau tadi kan tinggal 3 orang penjahit. Iya. Pastinya kan berkembang gitu ya. Berapa ya? Mungkin 45 sampai 50. 45 sampai 50 dari 3 penjahit. Dari 3. Oh. Dalam masa pandemi, ajaib ya. Justru meningkatnya, berkembangnya di masa pandemi. Iya. Wow. Tapi percaya nggak sih? Setiap kali kita dikasih masalah sama Tuhan, kalau kita lulus itu artinya naik kelas. Iya. Gitu. Jadi harusnya seneng ya kalau ada masalah ya. Ya sekarang ya mungkin Bu Titin boleh sharing nih ke teman-teman ya. Ini di luar ngomongin soal bisnis mungkin gitu ya. Mungkin kan kalau orang itu lagi sedang ngadepin masalah yang ya saya percaya gitu ya. Saya tahu lah, bukan percaya lah. Saya tahu kalau misalnya orang sedang ngalamin masalah, menurut dia masalah dia paling berat di dunia, betul ya? Oh benar. Bener ya. Jadi masalah itu kalau misalnya orang bilang, "Alah, masalahmu cuma masalah kayak begini aja, kenapa sih udah baper banget?" Tapi orang kan nggak sadar begitu kita ini sedang dapat masalah, orang yang kena masalah itu pasti merasa masalahnya itu paling berat sedunia gitu kan.
Dan Bener. begitu orang bisa ngelewatinnya, kita bisa ketawa ketiwi gitu kan. Tapi begitu waktu ngalamin itu, kalau saya pribadi gitu, menurut saya itu adalah sebuah respon hati yang akan menentukan kita keluar sebagai apa. Itu kalau Betul. versi saya. Nah kalau misalnya versinya Bu Titin yang benar-benar bisa keluar dari situ, mengatasi itu bahkan dari ceritanya ini kan sangat naik levelnya luar biasa gitu ya, dari 3 orang karyawan penjahit sekarang sampai bisa menghidupi, bisa mempekerjakan 45 sampai 50 orang. Itu kalau misal dari versinya Bu Titin tuh bagaimana? Jadi aku punya prinsip Raja Wali nggak makan bangkai. Raja Wali tidak makan bangkai. Oke. Iya, jadi ya kita semua orang Indonesia ya, Garuda tuh Raja Wali kan ini kayaknya ya. Iya, iya. Ya kan? Iya. Nah, Raja Wali tuh nggak makan bangkai. Jadi waktu kalau misalnya Raja Wali ngelihat ada dalam badai, misalnya kita tuh dalam masalah, maka dia akan naik kan, dan dia menikmati badai itu dan dia naik di atasnya badai. Tapi menurut pakar, katanya Raja Wali itu bisa dia memutuskan untuk makan bangkai. Raja Wali kan hewan berburu ya, dia kan makan yang segar. Tapi waktu dia menua, waktu dia merasa dia sakit, dia tuh bisa makan bangkai. Dia bisa memutuskan ya udah, gue capek berburu, udah makan bangkai aja gitu. Tapi Raja Wali yang makan bangkai, dia akan umurnya jadi lebih pendek. Iya. Daripada Raja Wali yang memutuskan untuk terus berburu. Gitu. Iya. Nah, saya tuh percaya banget gini, kita tuh punya banyak banget bangkai di dalam hidup kita dan kita tuh kayak kemarahan, terus mengasihani diri. Nah itu, kayak tadi Rolis bilang, kalau lagi punya masalahnya paling gede, itu mengasihani diri namanya, ya kan? Itu bangkai, gitu. Terus atau rasa dirinya paling berkorban lah, atau apalah gitulah, nah itu semua bangkai. Nah itu keputusan kita mau makan atau enggak. Dalam segala hal menurut saya, putuskan untuk gak makan bangkai, putuskan untuk berjuang. Right. Wah, keren. Tapi berarti kuncinya yang paling penting buat teman-teman yang nonton acara ini juga gitu ya. Putuskan untuk tidak memakan bangkai. Kita tuh harus tahu bangkai itu yang seperti apa gitu ya. Kalau tadi kan kalau misalnya dari Bu Titin kan, bangkai itu adalah ya kalau misalnya kita ngadepin masalah, kita ini jadi memutuskan untuk marah kah. Itu kan pilihan gitu ya, bener ya Bu Titin ya. Mengasihani diri, baper. Apalagi kalau misalnya nih orang nih baru putus cinta gitu kan, sukanya masuk ke kamar, denger lagu sedih, nangis. Itu tuh bangkai. Betul ya, kalau orang sedang mengalami masalah dalam hidupnya, kita tuh harus tahu bangkai itu yang mana gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tahu bangkai itu yang seperti apa, maka respon kita ya bisa gawat juga gitu ya. Jadi mesti tahu tadi Bu Titin tuh udah ngasih clue-clue bangkai itu apa sih waktu kita ngadepin masalah. Bangkai itu adalah waktu kita kalau misalnya kita ngadepin masalah kita marah. Itu bangkai. Terus waktu kita ngadapin masalah, kita mengasihani diri sendiri dan bukannya malah bangkit, mengasihani diri sendiri, itu bangkai. Dan kalau misalnya kita ini ngadapin masalah, kita nyalain keadaan, nyalain orang lain, itu juga adalah bangkai. Betul ya? Benar ya Bu Titin ya? Nah, mungkin nih Bu Titin ini punya punya kiat-kiat atau punya tips khusus kan di luar sana yang nonton acara ini kan banyak para pejuang-pejuang UMKM yang mungkin sedang memulai bisnis gitu kan. Nah kalau misalnya kita dengar kan tadi kan dari Bu Titin itu kan memulai bisnis itu kan sudah 12 tahun, bahkan gak selalu naik gitu ya, ada kadang-kadang masa beratnya, bahkan tadi cerita di awal hampir bankrupt gitu kan. Nah kira-kira punya tips khusus atau pesan-pesan gak buat para pejuang-pejuang UMKM yang mungkin hari ini sedang nonton acara kita nih hari ini nih Bu Titin nih? Pasti akan sangat berarti nih buat teman-teman. Oke, buat UMKM, saya juga UMKM sih awalnya, ya kan? Sampai sekarang kita masih UMKM. Ini gini, kalau kita bikin produk jangan fokus sama duitnya, jangan fokus kejar uangnya, gitu. Tapi fokuslah kepada kepuasan kita tuh udah kasih yang terbaik belum? Kita tahu loh sebenarnya kita ngasih yang terbaik apa enggak. Setiap kali kita ngejar uang kita nggak akan pernah kasih yang terbaik buat customer kita. Dan percayalah customer kita tahu. Itu kerasa banget gitu. Fokus dengan pencapaian menurut saya, dengan apa yang dirasain oleh pembuatnya dan dirasakan oleh yang menerima. Gitu. Jangan takut rugi. Gitu. Iklan itu mahal.
sangat mahal. Jadi kalau misalnya kita salah, ya udah ganti dan lain sebagainya, itu masuk dalam kepuasan. Dan grow itu yang dikejar, bukan uang. Jangan kejar uang. Gitu, nanti pasti akan grow. Kalau yang dikejar adalah peningkatan, itu pasti nanti meningkat. Jadi kejarnya tuh jangan di sisi uang lah pokoknya. Gitu. Berarti fokusnya itu jangan dalam tanda petik jangan uang ya. Iya. Bukan kepada hasilnya tentu pasti growth, kita pengen sama-sama bertumbuh dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah memberikan yang terbaik, betul ya? Betul. Bu Titin ya, kalau kita ngerasa ini daripada yang kita beri ini belum terbaik ya kita pasti bakal tahu ya, dan kepada yang penerima, pembeli juga pasti akan tahu. Tahu lah. Kan Akan kita sangat. harus jujur sama diri kita ya. Iya. Kalau misalnya aja nggak enak gitu kan. Kalau misalnya dikritik, kita harus bisa terima dikritik. Iya betul. Jujur sih. Iya. Wah, luar biasa sekali. Asik banget nih ngobrol-ngobrol sama Bu Titin ini, gak kerasa sudah almost 30 minutes gitu kan. Tapi saya sendiri sangat diberkati bagaimana dengan teman-teman semua yang nonton acara ini bersama dengan Bu Titin. Walaupun mungkin singkat, sederhana, tapi menurut saya ini padat dan protein semua ya. Biar masuk. Nah, oke. Nah, jadi buat para pejuang-pejuang UMKM yang sedang memulai bisnis, apapun itu bisnisnya, jangan fokusnya hanya kepada dalam tanda petik uang aja gitu kan. Tapi kepuasan daripada customer itu harus yang didahulukan. Karena begitu customer puas, pasti dia akan repeat order sama kita. Betul ya? Oke, thank you banget nih buat Bu Titin yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bicara dan sharing-sharing kepada Artok dan juga kepada teman-teman penonton setia Artok hari ini. Buat teman-teman yang hari ini nonton dan ngerasa, wah I'm so blessed nih ya dengan perbincangan hari ini bersama dengan Bu Titin, jangan lupa untuk di-like videonya dan juga jangan lupa untuk di-share kepada setiap teman-temannya. Saya yakin dan percaya pasti episode kali ini bisa jadi berkat buat setiap orang dimanapun teman-teman berada gitu ya. Dan yang paling pasti, yang paling penting jangan lupa untuk di-subscribe tentunya Asia Zara Radio biar teman-teman gak ketinggalan berita-berita informasi terbaru dari Asia Zara. Oke, terima kasih banget Bu Titin buat waktunya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke. Di waktu dan kesempatan yang lain. Ya? Iya, sip, pasti. Jess nanti minta. Oke, thank you banget ya Bu Titin ya. Sampai ketemu lagi. Oke, saya Rolis Firman dan saya Christine. Oke, kita pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye and God bless you all. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi